Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan e-modul berbasis problem solving pada materi program linear kelas 11 SMA atau MA. Yang mana proposal ini disusun oleh saya sendiri, Rabiatul Mardiah, dengan NIM 170384202029, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak dosen pembimbing dan penguji, yaitu Bapak Febian SPD MSc dan Ibu Puji Astuti SPD MNC selaku pembimbing 1 dan 2 yang mana telah meluangkan waktu dan membantu saya dalam penyelesaian penyusunan proposal ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Rizky Ramadana SPD MPD, Bapak Okta Alpindo SPD MPD, dan Ibu Rindi Antika MPD yang mana telah bersedia jadi penguji saya dalam seminar proposal ini. Baiklah, langsung saja kita memasuki bab 1 pendahuluan di mana terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi produk yang diharapkan, metode penelitian, asumsi dan keterbatasan penelitian, dan definisi istilah. Latar belakang masalah. Hadirnya kurikulum 2013 merupakan usaha pemerintah dalam melakukan perubahan inovasi dalam bidang pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Upaya untuk mendukung implementasi dari kurikulum 2013 adalah dengan penggunaan metode dan media atau bahan ajar yang bervariasi dalam pembelajaran dengan mengikuti perkembangan pengetahuan yang mutakhir saat ini. Selaras dengan penelitian Fitri et al. 2020 mengemukakan, kurikulum 2013 mulai menerapkan pembelajaran yang berorientasi kepada pembelajaran abad 21. Hal ini membuat kurikulum 2013 lebih mengarah kepada pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 mengedepankan kemampuan kreatif dan inovatif, kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kritis, kemampuan dalam berkomunikasi dan kerjasama, serta kemampuan pemanfaatan teknologi dan komunikasi secara tepat. Rafiqoh 2020. Selain itu juga, pembelajaran abad 21 juga diartikan sebagai pembelajaran yang memberikan kecakapan abad 21 kepada peserta didik, yaitu 4C yang meliputi communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creative and innovative. Ini terdapat dalam AJI pada tahun 2019. Sehingga salah satu tujuan dalam pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang menuntun agar peserta didik memiliki keterampilan dan kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah atau problem solving sangat penting dimiliki oleh peserta didik, terutama dalam pembelajaran matematika. Dengan pemecahan masalah, peserta didik dapat membangun ide-ide, mengembangkan kemampuan, dan berlatih mengintegrasikan konsep-konsep serta keterampilan yang telah dipelajarinya. Namun, kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik pada pembelajaran matematika masih dikategorikan rendah. Dari praktik lapangan persekolahan yang didapatkan, peneliti masih menjumpai beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal yang berbentuk pemecahan masalah. Hal ini disebabkan oleh peserta didik yang masih kurang memahami permasalahan yang diberikan. Hal ini sejalan juga dengan penelitian Rusdi et al. 2001 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa berada pada kategori kemampuan pemecahan masalah matematika rendah sebesar 47,05%. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah. Salah satunya disebabkan kurangnya penerapan strategi atau metode pembelajaran gunakan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal dalam bentuk penyelesaian masalah. Di permasalahan yang ada, peneliti menjumpai perlunya mengakomodasikan suatu alat bantu mengajar atau bahan ajar yang termodifikasi oleh metode pembelajaran agar mampu menstimulasi peserta didik untuk melatih kemampuan pemecahan masalah dan menyelesaikan soal dalam bentuk penyelesaian masalah. Bahan ajar yang digunakan peserta didik umumnya berupa buku cetak, pemerintah, dan LKS. Hal ini menunjukkan masih kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Selaras penelitian Adriani
yang mengemukakan bahwa penggunaan teknologi masih belum optimal dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Sehingga diperlukanlah pengembangan bahan ajar yang berinovasi, yang menarik agar peserta didik berantusias dan senang untuk belajar. Hal ini sejalan dengan permasalahan yang ditemukan peneliti dalam praktek lapangan persekolahan, di mana masih terbatasnya penggunaan bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran, dan masih belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika di sekolah hanya bersumberkan dari buku cetak dan link video YouTube yang belum termodifikasi oleh metode pembelajaran. Bahan ajar pendukung lainnya yang dapat digunakan untuk memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran di era abad 21 ini ialah e-modul. E-modul adalah salah satu bahan ajar digital yang dipilih sebagai solusi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. E-modul bisa memfasilitasi peserta didik untuk memudahkan dalam memahami materi dan memberikan motivasi siswa untuk belajar mandiri. Menurut Sakarti 2020, e-modul ini memiliki kelebihan dibandingkan modul cetak karena sifatnya interaktif. Sejalan dengan penelitian Andriani 2020, berdasarkan hasil validasi yang diperoleh, bahwa penggunaan e-modul interaktif dinyatakan kriteria valid dengan memperoleh nilai 4,81%, sehingga e-modul menjadi salah satu bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran pada abad 21 ini. Salah satu materi pembelajaran matematika yang dipilih peneliti untuk dijadikan bahan ajar berupa e-modul ialah program linear. Program linear ialah salah satu materi yang dalamnya terdapat suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batasan-batasannya berbentuk pertidaksamaan linear atau soal-soal optimasi. Permasalahan-permasalahan pada materi program linear ini juga banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kok bahasan program linear dititik beratkan juga pada penemuan konsep maupun penyelesaian masalah, sehingga program linear juga merupakan salah satu materi yang dianggap sulit oleh peserta didik. Hal ini selaras dengan penelitian Afrianti dan Kohar 2019 yang menyatakan bahwa kemampuan peserta didik dalam pembelajaran program linear masih kurang. Dari permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti ini bertujuan untuk mengembangkan suatu bahan ajar berupa e-modul yang berkriteria valid dan praktis, termodifikasi dengan metode problem solving pada materi program linear agar lebih menarik dan menyesuaikan perkembangan zaman pada abad ke-21 ini. Berdasarkan uraian tersebut, maka muncullah sebuah judul yang peneliti buat, yaitu pengembangan e-modul berbasis problem solving pada materi program linear kelas 11 SMA atau MA. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana pengembangan e-modul berbasis problem solving pada materi program linear kelas 11 SMA atau MA yang valid dan praktis. Dan tujuan penelitiannya ialah berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini ialah mengembangkan e-modul berbasis problem solving pada materi program linear kelas 11 SMA yang berkriteria valid dan praktis berdasarkan penilaian ahli. Aplikasi produk yang diharapkan. Yang pertama itu, e-modul yang dikembangkan dibuat menggunakan software Jaggle dan dapat dibuka dalam format APK. Yang kedua, e-modul yang dikembangkan disusun berdasarkan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 berdasarkan kurikulum 2013 pada pembelajaran 11 SMA atau MA pada materi program linear. Yang ketiga itu, e-modul yang dikembangkan atau dihasilkan dapat disebarluaskan menggunakan link atau aplikasi ShareIt. Yang keempat, e-modul yang dikembangkan dapat dibuka menggunakan Android secara online. Manfaat penelitian yang pertama bagi pendidik sebagai alternatif sarana pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Yang kedua, bagi peserta didik, yaitu menjadi alternatif sumber belajar secara mandiri yang membantu melatih kemampuan pengetahuan peserta didik dalam memecahkan masalah pembelajaran. Yang ketiga, bagi peneliti, menjadi acuan terhadap situasi pembelajaran yang akan dihadapi nantinya serta dapat menambahkan pengetahuan mengenai penyusunan e-modul yang baik. Asumsi dan keterbatasan penelitian. Adapun asumsi dari penelitian ini, yang pertama itu, pendidik dan peserta didik memiliki ponsel atau smartphone yang terhubung ke internet. Yang kedua, pendidik dan peserta didik mampu mengakses atau mengoperasikan produk berupa e-modul sebagai bahan ajar di smartphone dengan sistem operasi Android yang baik. Yang ketiga,
pendidik dan peserta didik dapat menginstal aplikasi melalui link yang telah diberikan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, yang pertama itu modul yang dikembangkan hanya membuat satu subtopik, yaitu program linear pada kompetensi 3.2 dan 4.2 kurikulum 2013. Yang kedua, modul berbasis problem solving hanya bisa digunakan di Android. Yang ketiga, penelitian pengembangan ini melalui tahap design, development, penilaian ahli terhadap produk hanya sampai aspek yaitu kevalitan dan kepraktisan. Yang keempat, pengujian pengembangan dilakukan secara terbatas dan online pada kelas 11 MAN Tanjung Pinang dikarenakan tuntunan pembelajaran jarak jauh yang diakibatkan COVID-19. Definisi istilah. Yang pertama itu terdapat pengembangan. Pengembangan yang dimaksud peneliti di sini ialah mengembangkan suatu produk baru berupa e-modul sebagai tambahan inovasi pembelajaran bagi peserta didik untuk menjadi sumber belajar mandiri yang berbasis problem solving yang berbeda dari produk yang sudah ada dahulu. Yang kedua, e-modul. E-modul adalah salah satu bahan ajar non-cetak yang disusun secara sistematik versi elektronik sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah problem solving. Problem solving adalah salah satu metode pembelajaran yang terdapat dalam matematika yang dapat membantu peserta didik dalam memecahkan masalah secara objektif dan mandiri. 4. Valid. Valid adalah standar kualitas yang menunjukkan suatu produk sudah mencapai tingkat kesesuaian aturan dan standar yang semestinya. Terus yang kelima adalah praktis. Praktis adalah apabila produk yang dihasilkan atau dikembangkan digunakan secara mudah dan menarik. Dikatakan praktis apabila kriteria respon yang dimiliki mencapai kategori praktis. Bab 2, tinjauan pustaka. Di mana pada bab 2 ini terdapat landasan teori, penelitian relevan, dan kerangka berpikir. Pertama, landasan teori. Pada landasan teori akan membahas terkait yang pertama itu e-modul. E-modul merupakan sebuah bentuk penyajian bahan belajar mandiri yang disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran tertentu yang disajikan dalam format elektronik. Kemendikbud 2017. Yang kedua, problem solving. Menurut George Polya pada tahun 1971 dalam DAP Astuti 2020, problem solving merupakan suatu cara pembelajaran yang dihadapkan pada siswa untuk menyelesaikan suatu masalah. Hal ini sejalan dengan Hadir dan Salim 2012 yang mengemukakan bahwa pemecahan masalah problem solving meliputi kebebasan berpikir tertentu berbagai kemungkinan alternatif pemecahannya. Yang ketiga, program linear. Program linear merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan masalah pengoptimalan atau memaksimumkan dan meminimumkan suatu tujuan. Yang keempat, pengembangan e-modul berbasis problem solving. Pengembangan e-modul dengan problem solving akan berisikan pemberian konsep terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan permasalahan terkait konsep yang diberikan dengan pemberian soal-soal pemecahan masalah yang merupakan soal-soal non-rutin atau soal-soal yang membuat permasalahan dengan level tertentu. Ini ialah penelitian relevan yang dapat dilihat pada tabel di samping ini. Adapun penelitian relevan yang diambilkan dalam penelitian ini, yang pertama adalah Ariska pada tahun 2018, yaitu pengembangan modul matematika berbasis problem solving pada materi vektor. Yang kedua adalah Afrianti dan Kohar 2019, yaitu pengembangan e-modul berbasis kontekstual pada materi program linear kelas 11. Yang ketiga adalah Listianti 2016, yaitu pengembangan e-modul matematika berbasis e-learning pada siswa SMP kelas 7. Selanjutnya ialah kerangka berpikir, yang mana kondisi awalnya yang pertama itu masih rendahnya pemahaman kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Yang kedua, terbatasnya penggunaan bahan ajar yang termodifikasi oleh metode pembelajaran. Yang ketiga, masih belum optimalnya penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika, sehingga peneliti tertarik untuk mengembangkan bahan ajar yang berupa e-modul matematika berbasis problem solving dengan memanfaatkan teknologi pada materi program linear kelas 11 SMA atau MA. Di sini peneliti akan melakukan 3 tahapan. Yang pertama itu adalah definisi, yang kedua desain, yang ketiga development, sehingga nanti hasil akhirnya merupakan bahan ajar berupa e-modul matematika yang berbasis problem solving pada materi program linear kelas 11 SMA yang berkriteria valid dan praktis.
Selanjutnya ialah bab 3, metode penelitian, di mana di sini terdapat jenis penelitian, mode penelitian dan pengembangan, prosedur penelitian dan pengembangan, uji coba produk, dan jadwal penelitian. Pertama, jenis penelitian. Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Research and Development atau R&D. Yang kedua adalah mode penelitian dan pengembangan. Mode penelitian dan pengembangan yang diambil dalam penelitian ini adalah 4D, tetapi peneliti hanya sampai ke 3 tahap aja, yaitu Define, Design, dan Development. Hal ini dikarenakan peneliti tidak mendapatkan tempat dan waktu untuk melakukan uji coba produk ini. Hal ini disebabkan oleh situasi pandemi COVID-19 yang membuat proses pembelajaran tidak berjalan dengan semestinya. Selain itu juga, materi yang digunakan dalam penelitian ini sudah dipelajari sebelumnya di semester ganjil, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan efektivitas karena tidak sejalan pada uji coba yang akan dilakukan. Tiga adalah prosedur penelitian dan pengembangan. Pada prosedur penelitian dan pengembangan terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah define. Pada tahap define ini dilakukan analisis kurikulum, analisis peserta didik, analisis materi, dan analisis tujuan pembelajaran. Selanjutnya tahap desain. Tahap desain ini sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam merancang produk yang akan dikembangkan. Yang biasanya seperti penyusunan kriteria, pemilihan format, pemilihan media, dan rancangan awal produk. Yang selanjutnya ialah tahap development. Pada tahap development ini dilakukan dengan membagi dua kegiatan tahapan, mana yaitu pertama penilaian ahli, yang kedua dilanjutkan dengan pengujian pengembangan. Penilaian ahli ini bertujuan untuk melihat kualitas rancangan produk yang akan dikembangkan. Sedangkan pengujian pengembangan akan diuji cobakan produk yang dikembangkan kepada subjek yang telah ditentukan. Keempat adalah uji coba produk, di mana pada uji coba produk terdapat desain uji coba yang dapat dilihat dari berikut ini. Selanjutnya, subjek uji coba. Subjek uji coba yang dilakukan dalam penelitian ini ialah peserta didik kelas 11 MAN Tanjung Pinang. Ketiga adalah jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, di mana berupa kriteria, saran, dan komentar dari para ahli, media, dan ahli materi. Yang keduanya data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari validator dan penggunaan modul yang kemudian dibandingkan dengan skor ideal untuk mengetahui kelayakan produk yang telah dibuat. Yang keempat, instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen angket validasi produk dan instrumen angket praktikalitas produk. Dan dapat dilihat berikut adalah kisi-kisi instrumen pengumpulan data yang telah dibuat peneliti. 5 adalah teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang pertama deskriptif kualitatif, yang diperoleh dari hasil validasi para ahli yang berupa komentar dan saran. Terdapat pada misalnya analisis kurikulum, analisis peserta didik, analisis materi, analisis tujuan pembelajaran, terus penyusunan tes kriteria, pemilihan media, rancangan awal produk, dan lembar angket validasi ataupun respon angket peserta didik. Selanjutnya adalah statistik deskriptif. Data yang statistik deskriptif diperoleh dari skor penilaian yang diberikan oleh para ahli untuk menguji kevalitan e-modul maupun angket respon pendidik dan peserta didik untuk menguji kepraktisan e-modul. Data tersebut akan ditransformasikan menggunakan metode MSR yang menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel 2010. Adapun jadwal kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti, yang pertama yaitu pengajuan judul pada bulan September, terus dilanjutkan dengan penulisan proposal dan bimbingan proposal dari bulan Oktober sampai Maret, dan seminar proposal pada bulan April. Dan berikut adalah rancangan awal produk yang telah dirancang peneliti dalam pengembangan e-modul yang akan dikembangkan. Sekian yang dapat saya paparkan dan saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.